Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Minawar. Saya dari program studi marketing komunikasi angkatan 2023. Jadi, pada video kali ini saya ingin memaparkan hasil observasi saya mengenai kanal YouTube dari Jebret Talks. Nah, mungkin rekan-rekan atau teman-teman sekalian, khususnya pencinta sepak bola ini udah nggak asing banget dengan nama Jebret Talks. Nah, jadi saya mau maparin lagi nih, kalau misalnya kanal Jebret Talks ini tuh nggak cuma berisi format kontennya kayak talk show doang nih, tapi di sini tuh ada reaksi pertandingan, ada juga podcast bareng pemain-pemain ataupun mantan pemain dan pelatih di Indonesia maupun di luar, hingga konten santai yang berisi opini dan juga rumor-rumor yang gak jauh dalam konteks sepak bola. Nah, terus yang paling uniknya ini, gaya penyampaian dan penyajiannya ini sangat santai banget. Penuh jargon khasnya dan menggunakan bahasa yang sehari-hari yang biasa kita gunakan itu. Dan ya, yang seperti itu yang membuat kanal ini itu semakin dekat banget dengan kultur digital anak muda. Nah, di kolom komentar juga, penonton ini gak hanya membahas hasil pertandingan, tapi juga mengekspresikan emosi, identitas, bahkan solidaritas sebagai salah satu fans dari klub yang sedang dibahas. Mungkin sedikit FYI buat teman-teman semuanya, kanal ini tuh didirikan oleh Valentino Simanjuntak. Mungkin teman-teman yang suka sepak bola biasanya tuh dengar nama beliau dari TV-TV, karena beliau ini salah satu komentator yang ya, cukup lama nemenin kita di persepak bola Indonesia. Apalagi dengan slogan dia yang identik banget dengan kata jebretnya. Nah, jadi mereka ini kan punya gaya yang khas dengan kata slogan jebret yang tadi saya bilang. Nah, menariknya, Jebret Talks ini nggak hanya menampilkan berita atau analisis dari pertandingan ke pertandingan, tapi juga menghadirkan ruang diskusi, ekspresi, dan juga interaksi antar penontonnya loh. Nah, ini semua mencerminkan dinamika cyber culture dari kalangan pencinta sepak bola. Nah, selanjutnya di sini saya pengen bahas mengenai Jebret Talks dalam perspektif cyber culture. Mungkin teman-teman semua agak gimana gitu denger ya kan, kayak apa sih sambungannya gitu loh. Kenapa bisa disambungkan dengan Jebret Talks gitu? Masalah cyber culture. Asli ini kita bakal bedah ya guys. Jadi yang pertama nih, kalau misalnya kita hubungkan dengan teori cyber culture, kanal ini tuh menggambarkan bagaimana budaya digital membentuk cara baru manusia dalam berinteraksi, dalam mengekspresikan diri mereka. Dan ada beberapa aspek yang cukup menarik yang bisa kita amati. Seperti yang pertama ini kayak interaktivitas dan partisipasi digital. Yang kedua ada komunitas dan identitas digital. Lalu yang ketiga itu ada meme dan juga humor sebagai bahasa digital. Kehadiran kanal seperti Jebret Talks ini memperlihatkan kepada kita bagaimana budaya sepak bola telah bertransformasi di era digital. Dulu informasi mengenai sepak bola ini mungkin seringkali kita dapatkan hanya dari televisi ataupun juga dari koran. Tetapi sekarang ini kita mampu memperoleh dan mendapatkan info-info ataupun berita mengenai sepak bola melalui media sosial. Setiap orang bisa ikut andil, bisa menjadi komentator digital, membangun opini, bahkan membentuk narasi publik tentang dunia sepak bola. Selanjutnya, dalam konteks cyber culture, hal ini menciptakan ruang publik yang virtual. Tempat di mana semuanya mampu berekspresi, fandom, dan identitas kolektif yang saling bertemu. Fenomena seperti roasting antar fans, komentar lucu, hingga analisis santai di kolom komentar memperlihatkan bahwasanya sepak bola di era digital ini gak cuma soal pertandingan, tapi juga soal interaksi sosial dan juga budaya online tentunya. Dari hasil observasi ini,
saya mampu menyimpulkan bahwa kanal YouTube dari Jubret Talks mempresentasikan bentuk nyata dari cyber culture dalam konteks sepak bola nasional ataupun sepak bola yang ada di Indonesia saat ini. Melalui platform digital, kanal ini mampu membangun yang pertama seperti menciptakan ruang interaktif yang mempertemukan fans lintas klub, entah dari klub-klub rival yang akhirnya jadi berteman, lalu menghadirkan humor dan kreativitas sebagai bahasa komunikasi, dan juga yang terakhir itu mampu membentuk identitas digital bagi para penggemar sepak bola di negara kita. Kanal seperti Jubret Talks ini seringkali membuktikan bahwa cyber culture gak cuma sekedar fenomena dalam teknologi, tapi juga bagian dari pergeseran budaya komunikasi dan juga cara ekspresi sosial di era digital. Mungkin segitu saja hasil pemaparan observasi dari saya. Semoga video ini mampu menjadi pengamatan baru dan juga mampu memberikan pandangan baru buat teman-teman semua, terkhusus pandangan baru mengenai sepak bola, dunia sepak bola dan juga budaya digital yang saling berkaitan di ruang maya saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.